Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan membawakan topik tentang Universitas Mulia Balikpapan. Universitas Mulia merupakan salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang berpusat di Kota Balikpapan dan memiliki PSDKU di Kota Samarinda. Universitas Mulia memiliki 3 fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat 4 program studi, yaitu Manajemen, Akuntansi, Manajemen Industri, dan Administrasi Perkantoran. Visi dan misi Fakultas Ekonomi Bisnis. Visinya menjadi perguruan tinggi berbasis teknopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Visi ini mengkristal menjadi tagline bagi Universitas Mulia dalam menegaskan jati dirinya, yaitu sebagai Global Technopreneurship Campus. Misinya, pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berkualitas berbasis teknopreneurship dengan penguasaan ilmu di bidang ekonomi dan bisnis. Kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif pada bidang ilmu di bidang ekonomi dan bisnis berbasis teknopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu di bidang ekonomi dan bisnis yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Keempat, mewujudkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance atau GUG bersandar internasional. Visi dan misi manajemen. Untuk visi, menjadi program studi berbasis teknopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang manajemen di tingkat global pada tahun 2043. Untuk misi, yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas berbasis teknopreneurship dengan penguasaan ilmu di bidang manajemen. Kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif pada bidang ilmu manajemen berbasis teknopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu di bidang manajemen yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tata kelola program studi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance atau GUG berstandar internasional. Visi dan misi manajemen industri. Visi program studi D3 Manajemen Industri adalah menjadi program studi manajemen industri yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif, mandiri, dan humanis. Misinya yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran dalam bidang manajemen industri yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi. Kedua, menyelenggarakan penelitian dalam bidang manajemen industri yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan basis teknologi. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memperdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen industri berbasis teknologi. Visi dan misi administrasi perkantoran. Visi program studi D3 Administrasi Perkantoran adalah menjadi program studi administrasi perkantoran berbasis teknopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang administrasi perkantoran di bidang global pada tahun 2043. Misinya, yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berkualitas berbasis teknopreneurship dengan penguasaan ilmu di bidang administrasi perkantoran. Kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif pada bidang ilmu di bidang administrasi perkantoran berbasis teknopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu di bidang administrasi perkantoran yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Keempat, mewujudkan tata kelola program studi administrasi perkantoran yang akuntabel dan
transparan, sesuai dengan Good University Governance atau GUG berstandar internasional. Berikut adalah profil program studi dan konsentrasi studinya. Pada S1 Manajemen, terdapat konsentrasi studinya berupa E-Business Management dan Business Innovation Management. Di dalam Prodi S1 Akuntansi, terdapat konsentrasi studinya berupa pertama, Accounting and Finance Technology, kedua, Accounting Information System. Untuk Prodi D3 Manajemen Industri, terdapat konsentrasi studinya berupa Supply Chain Management dan Digital Marketing Management. Dalam Prodi D3 Administrasi Perkantoran, terdapat konsentrasi studinya berupa Digital Record Management dan Business Administration Technology. Lalu berikut adalah prospek lulusan dan peluang kerjanya. Prospek lulusan dan peluang kerja dalam S1 Manajemen dalam konsentrasi E-Business Management, yaitu terdapat tenaga pemasar manajerial bidang penjualan, layanan, dan merek, serta analisis penelitian pasar, spesialis pemasaran, supervisor penjualan dan pemasaran, manajer penjualan dan pemasaran, lalu ada wirausaha berbasis teknologi. Untuk konsentrasi Business Innovation Management, terdapat profesional personalia dan karir, pakar sumber daya manusia, HR spesialis, generalis, konsultan, supervisor, manajer, business partner, dan ada technopreneurship di bidang SDM. Dalam S1 Akuntansi, pada konsentrasi Accounting and Finance Technology, terdapat teknisi akuntansi level 6, akuntan internal, financial analyst, auditor internal, perencana keuangan, accounts payable atau receivable clerk, credit analyst, dan akuntan pendidik. Lalu, dalam konsentrasi Accounting Information System, terdapat auditor internal, developer sistem trust, perencana bisnis berkelanjutan, konsultan sistem informasi akuntansi, dan pemeriksa keuangan. Peluang kerja dalam D3 Manajemen Industri, dalam konsentrasi Supply Chain Management ada supervisor personalia, supervisor kantor, dan wirausahawan. Lalu pada konsentrasi Digital Marketing Management terdapat supervisor manufaktur, koordinator area manufaktur, dan wirausahawan. Prospek lulusan dan peluang kerja di dalam D3 Administrasi Perkantoran, dalam konsentrasi Digital Record Management, terdapat admin database, staf administrasi, sekretaris senior, wirausahawan, dan kepala administrasi. Untuk konsentrasi Business Administration Technology, terdapat Executive Administrative Assistant, Personal Assistant, Senior Secretary, Secretary for Board of Director atau Sekretari Direksi, dan Kepala Administrasi Proyek. Untuk mencari informasi pendaftaran calon mahasiswa baru, silakan mengunjungi situs pmb.universitasmulia.ac.id untuk mendapatkan informasi tentang mahasiswa baru tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022.